roh, dhammah, kasroh, atau fathah. Contoh misal ba, ta, sa, bi, ti, si. Nah, yang berharakat keluar dari jauh. Hal ini disebabkan pada prinsipnya semua huruf menjauh dari makhrajnya saat diberi harokat dan mendekat ketika sukun. Nah, ini udah dijelasin ya Bu ya. Dulu pernah dijelasin ya. Taba'u tasadum. Masih ingat gak? Halo? Masih ingat dengan taba'ud dan tasadum? Hilap deui Ustaz. Hilap deui Ustaz. Hilap deui. Oh, hilap deui. Baik. Ini Bu. Ketika huruf itu dalam keadaan sukun, contoh misalnya huruf contohnya huruf apa? Huruf ain contohnya, ain. Huruf ain. Huruf ain keluarnya dari mana? Tengah, tenggok? Bagian tengah. Oke. Ketika ain disukun oleh fathah, gitu kan? Nah, ketika dia sukun, dia tasodum, dia berada pada makhrajnya. Ya, Ibu ketika ngelihat di gambar, gambar makhraj itu posisinya lagi sukun Bu semua. Lagi tasodum. Nanti kita lihat itu ya. Tasodum. Semua huruf ketika sukun dia berada pada makhrajnya. Dia mendekat pada makhrajnya. Ya. Nah, begitu dia berharkat, si ain ini berharkat, contoh misal kita ainnya dikasih tasdid. Nah, kemudian dikasih harkat. Nah, ketika sukun tasodum. Dia berada pada makhrajnya. Ketika dikasih harkat maka dia menjauh dari makhrajnya. Menjauh dari makhraj ain. Cuma terjadi ikhtilat. Terjadi ikhtilat. Apa itu ikhtilat? Terjadi ikhtilat. Terjadi pencampuran. Terjadi ikhtilat, pencampuran. Apa pencampuran apa? Pencampuran sifat ain dengan kondisi patah. Pencampuran sifat ain dengan kondisi patah. Saya tanya, sifat ain apa aja? Dari sisi suara, apa? Dari sisi suara? Oke, dari sisi suara, ya tawasud, ya kan? Sud. Oke. Dari sisi nafas. Dari sisi nafas apa? Jahar ya? Jahar. Dari sisi pangkal lidah. Istifal, Pak Ustadz. Oke, bagus. Istifal. Dari sisi tengah lidah. Invita. Dari sisi ujung lidah. Sisi ujung lidah. Dari sisi ujung lidah apa? Ismat apa idlaq? Ismat. Nah, sifat-sifat ini, Bu,
sifat-sifat ini ketika dia menjauh dari makhluk. Sifat-sifat ini kan ada ketika sukun, Bu. Ini ada ketika sukun. Sifat-sifat yang tadi ada pada sukun, ya kan? Pada ketika posisi sukun, pada ketika posisi pasodum, sukun, ya kan? Nah, begitu dia fathah kan menjauh dari makhrajnya, ya menjauh dari posisi menjauh dari posisi sukun. Cuma di situ terjadi ikhtilat pencampuran sifat-sifat yang tadi, sifat ain dalam posisi fathah. A, Di situ pangkal lidahnya istifal, ya apa? Tengah lidahnya istifal. Pangkal lidahnya istifal, tengah lidahnya invita, suaranya masih ada tawasudnya. Ada tawasudnya nggak di situ? Ada unsur tawasudnya. Kalau nggak ada tawasudnya jadi gini, ya, Nah, itu nggak ada tawasud. Tapi kalau nah itu tawasud itu. Ya. Nah, kemudian nafasnya tidak mengalir. Nah, itu semua ada pada kondisi bercampur dengan fathah. Begitu, Bu, ya. Jadi walaupun dia menjauh tapi campuran sifat-sifat ain ini tidak lepas begitu ya, Bu. Ya, sampai di sini ada yang bisa dipahami, Bu? Halo? Insya Allah, Ustaz. Baik, terima kasih. Kalau kecepatan, kalau tidak paham boleh nanya, Ibu. Nah, baik. Ini tasodum tabaun. Nah, jadi berarti ruh daripada huruf itu adalah posisi sukun, Bu. Ya. Ruh daripada huruf itu posisi sukun. Ain itu gitu kan. Nah, itu ruhnya. Nah, kalau ruhnya sukun itu kita sudah dapat oleh kita itu dalam ucapan, maka dalam posisi fathah dhamma kasroh atau fathah itu akan muncul gitu ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke itmamul harokah. Itmamul harokah. Itmam itu artinya apa? Ada yang tahu itmam itu apa? Kesempurnaan harokat. Nah, betul. Kesempurnaan harokat. Bagus. Kesempurnaan harokat. Oke, kesempurnaan harokat, Ibu. Oke. Nah, kita akan bicara tentang kesempurnaan harokat. Oke. Sebelum kita ke sana, kita jelaskan dulu halatul harf al-arabi adal alif. Halat keadaan al-harfi huruf al-arabi huruf Arab adal alif selain alif. Yang pertama adalah sakin. Keadaan huruf itu sukun. Yang kedua mutaharrik. Ya, mutaharrik ini dibagi menjadi 3. Maftuh, dhammah, maftuh itu fathah, madmum dhammah, maksur kasrah. Oke. Kemudian huruf alif tidak berada pada kondisi selain sukun. Itu al alif la yaqbalul harakah. Al alifu la yuqbalul harakah. Alif tidak menerima harakah, maka dia tidak berada pada kondisi selain sukun. Jadi dia selalu sukun gitu kan. Si alif ini selalu sukun dan huruf sebelumnya selalu fathah. Gitu kan. Ya kan? Jadi sekali lagi tidak berada pada kondisi selain sukun si alif ini dan tidak ada huruf sebelumnya kecuali dalam kondisi fathah. Huruf tasdid aslinya terdiri dari 2 huruf. Huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharkat. Gitu kan seperti tadi.